Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah, sehingga saya dapat melaksanakan tugas. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai rahmat yang membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, perkenalkan, nama saya Warkia Mukhtar dari kelas PGSD 5F. Nah, di sini saya akan membuat video tugas MIT dengan materi pembelajaran apresiasi sastra di SD. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama yaitu sastra anak merupakan pembayangan atau pelukisan kehidupan anak yang imajinatif ke dalam bentuk struktur bahasa anak. Sastra anak merupakan sastra yang ditunjukkan anak untuk anak, bukan sastra tentang anak. Sastra tentang anak bisa saja isinya tidak sesuai untuk anak-anak, tetapi sastra anak sudah tentu sengaja disesuaikan untuk anak-anak selaku pembacanya. Nah, sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu yang berusia antara 6 sampai 13 tahun. Seperti pada jenis karya sastra umumnya, sastra anak juga berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, serta membentuk kepribadian anak, dan juga menuntun kecerdasan emosi anak. Kan dalam sastra anak memuat amanat tentang moral, pembentukan kepribadian anak, mengembangkan imajinasi dan kreativitas, serta memberi pengetahuan keterampilan praktis bagi anak. Adapun fungsi dari hiburan dalam sastra anak yaitu dapat membuat anak merasa bahagia atau senang membaca, serta gembira mendengarkan cerita ketika dibacakan, dan mendapatkan kenikmatan atau kepuasan batin sehingga menuntun kecerdasan emosinya. Sifat sastra anak yaitu imajinasi semata, yaitu bukan berdasarkan fakta. Nah, unsur imajinasi ini sangat menonjol dalam sastra anak. Hakikat sastra anak harus sesuai dengan dunia dan alam kehidupan anak-anak yang khas memiliki mereka dan bukan milik orang dewasa. Sastra anak bertumpu dan bermula pada penyajian nilai dan imbauan tertentu yang dianggap sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu jenis sastra anak, meliputi prosa, puisi, dan drama. Jenis prosa dan puisi dalam sastra anak sangat menonjol berdasarkan kehadiran tokoh utamanya. Sastra anak dapat dibedakan atas 3 hal. Yang pertama yaitu sastra anak yang mengetengahkan tokoh utama, benda mati. Yang kedua, sastra anak yang mengetengahkan tokoh utamanya makhluk hidup selain manusia. Dan yang ketiga yaitu sastra anak yang menghadirkan tokoh utama dan berasal dari manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu materi kriteria pemilihan bahan pengajaran apresiasi prosa di Indonesia. Pembelajaran prosa yang ditawarkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu
membaca cerita pendek atau novel, dan mendiskusikan cara penyampaian pesan atau amanat yang terdapat dalam karya tersebut. Yang kedua yaitu membahas konflik yang terdapat dalam cerita pendek atau novel tersebut. Nah, adapun kegiatan awal yang dilakukan guru untuk mempersiapkan cerpen atau novel yang akan digunakan sebagai bahan pembelajaran apresiasi prosa. Pada kegiatan tersebut, guru menandai bagian mana yang akan didiskusikan dengan siswanya, apakah alur, tema, tokoh, sudut pandang, atau amanat dalam prosa tersebut. Selain itu, guru harus memperhatikan waktu yang tersedia dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Hal yang penting adalah adanya gagasan pokok yang akan disampaikan kepada siswa yang merupakan acuan ke arah pembentukan moral mereka. Gagasan pokok tersebut ibarat niat guru dalam membelajarkan siswa di dalam pembentukan moral, pembentukan kepribadian siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran sastra di dalam kurikulum. Selain persiapan guru, persiapan siswa juga diperlukan, mengingat membaca cerpen memerlukan waktu yang cukup lama. Diperlukan dulu membaca di luar jam tatap muka di kelas, atau misalnya guru memberikan tugas untuk membaca di rumah. Pada waktu membaca, siswa ditugasi memberi tanda pada bagian-bagian yang perlu dipertanyakan, atau memberi tanda bagian yang menarik perhatiannya di dalam cerpen yang dibacanya. Materi selanjutnya yaitu kriteria pemilihan bahan pengajaran apresiasi puisi. Nah, pembelajaran apresiasi puisi dapat dilakukan dengan memadukan 4 aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Di dalam pembelajaran apresiasi sastra, baik prosa, puisi, maupun drama, siswa tidak hanya sekedar sebagai penikmat hasil sastra, namun siswa juga dituntut untuk kreativitas menulis. Nah, pembelajaran yang berkaitan dengan tujuan tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, menciptakan puisi, dan mendiskusikan tema, keindahan bahasa, serta hal-hal menarik dari puisi tersebut. Kegiatan yang dilakukan siswa antara lain berikut ini. Puisi yang telah disiapkan guru dapat juga ditulis oleh siswa, dibaca oleh siswa, atau dideklamasikan siswa. Selain siswa membaca puisi, tentu siswa memperoleh pengalaman tentang isi, bahasa, dan gaya bahasa yang digunakan, dan sebagainya. Kebermaknaan sebuah puisi dapat dilakukan dengan memadukannya bidang seni lainnya. Misalnya teknik yang dilakukan guru di sekolah adalah musikalisasi puisi, yaitu perpaduan antara seni musik dan seni sastra di kalangan siswa. Materi selanjutnya yaitu kriteria pemilihan bahan pengajaran apresiasi drama. Nah, drama adalah salah satu genre sastra yang berada pada dua seni, yaitu seni sastra dan seni pertunjukan atau teater. Orang yang melihat drama sebagai seni sastra menunjukkan perhatiannya pada seni tulis teks drama yang dinamakan juga seni lakon, yang teknik penulisannya berbeda dengan teknik penulisan puisi atau prosa. Orang yang menganggap drama sebagai seni pertunjukan atau teater, fokus perhatiannya ditunjukkan pada pertunjukan atau pementasannya, tidak semata pada teks saja. Teks sastra menurut pandangan mereka hanyalah bagian dari seni pertunjukan yang harus terpadu dengan unsur lainnya, yaitu gerak, suara, bunyi, musik, dan rupa. Bahkan sumber ekspresi
Seni pertunjukan tidak hanya teks drama, melainkan juga teks-teks lainnya di luar unsur sastra, seperti teks pidato dan penyidikan berita di media massa, esai, dan lain-lain. Berdasarkan pembelajaran yang ditawarkan guru, dapat merancang pembelajaran drama yang mengajak siswa beraktivitas dengan kegiatan drama. Misalnya, guru akan melaksanakan pembelajaran menulis pengalaman yang menarik dalam bentuk drama. Tentunya diperlukan pemahaman tentang unsur-unsur yang dapat di dalam teks drama. Berdasarkan atas pandangan tentang struktur drama, siswa dapat mengembangkan pengalamannya yang menarik untuk dituliskan menjadi sebuah teks drama. Mereka bebas memilih tokoh yang akan dituangkan dalam dialognya. Demikian juga dengan latar yang dikehendaknya. Kebebasan berekspresi dalam drama akan dapat membangkitkan aktualisasi diri mereka. Nah, materi yang terakhir yaitu teknik-teknik mengajarkan apresiasi prosa. Terdapat tiga, yang pertama yaitu menyimak pembacaan cerpen atau dramatisasi novel baik secara langsung maupun lewat media elektronika. Yang kedua yaitu mendengarkan dongeng secara langsung maupun dari rekaman. Yang ketiga yaitu membaca cerpen, novel, cerita rakyat secara langsung dari teksnya. Dari teknik-teknik apresiasi tersebut, kemudian apresiator memberikan penilaian berupa tanggapan secara lisan maupun tulisan. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terlebih lagi kepada diri saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.